kitab Allah itu berarti ketetapan. Fayasbiqu alaihi kitabuhu, maka ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu, maka kemudian dia beramal ya, atau melakukan bi amali ahli nar, perbuatan ahli neraka. Terus dia itu kurang sedikit lagi itu sudah bisa masuk surga. Tapi kemudian catatan atau ketetapan Allah itu mendahuluinya sehingga kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka. Kemudian juga sebaliknya wayak malu, dan dia pun juga melakukan amal hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira. Dia melakukan perbuatan yang kemudian itu di antara dia dengan neraka itu hanya sekitar 1 dhira saja atau tinggal setengah meter. Ada juga seorang laki-laki itu yang berbuat kejahatan atau berbuat dosa sehingga jarak antara dia dengan neraka itu hanya sekitar setengah meter. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka kemudian ketetapan Allah itu kemudian mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka lalu dia kemudian melakukan amalan ahli surga. Nah, hadis ini jujur saja menurut saya merupakan hadis yang cukup muskil ya. Hadis ini cukup muskil karena isinya ini cukup sulit untuk kita pahami. Kalau kita baca sekilas begitu saja, maka akan terkesan bertentangan dengan apa yang telah disampaikan Allah di dalam Al-Quran, terutama pada surat Asy-Syams. Yaitu pada surat Asy-Syams itu Allah menjelaskan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wasama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu terutama pada itu, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, terutama itu. Jadi agak cukup membingungkan juga bahwa kalau di dalam Al-Quran Allah menjelaskan setiap jiwa itu sudah diberikan potensi masing-masing. Sudah diberikan potensi masing-masing, baik potensi untuk menjadi seorang yang bertakwa maupun menjadi seorang yang durhaka. Tetapi kemudian di dalam hadis ini kok dijelaskan bahwa ada orang itu yang sejak awal itu memang sudah ditetapkan sebagai ahli neraka. Ada juga orang yang sudah sejak awal ditetapkan sebagai ahli surga. Ini kan sedikit membingungkan. Hadis ini juga yang kemudian digunakan sebagai dasar hujahnya orang-orang Jabariyah. Orang Jabariyah itu mereka faham Jabariyah ini dipelopori atau diinisiasi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu pernah ditanya ketika dia berhasil mengalahkan Ali. Ya, nasibnya umat Islam itu pada waktu itu memang agak kacau balau. Ali yang notabene adalah menantunya Rasulullah, yang menjadi bapak dari cucunya Nabi Muhammad, itu malah kalah dengan Muawiyah. Nah, itu sesuatu yang cukup jadi bahan perbincangan juga. Lalu Muawiyah kan mengatakan begini, semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi saya menang, Ali kalah.
Hasan meninggal. Itu sudah ketetapan dari Allah itu begitu. Saya juga tidak menginginkan jadinya seperti ini, tapi memang ini sudah sepenuhnya adalah kekuasaan Allah. Nah, begitu. Nah, pemahaman seperti ini nanti dikanter lagi oleh Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah dan juga murid-muridnya yang lain, yang kemudian nanti kalau Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah itu anaknya Ali, Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah anaknya Ali itu dia menjadi Syiah Kaisaniyah. Lah beberapa sahabat-sahabatnya yang memiliki pemahaman yang hampir sama itu kemudian membuat suatu paham yang disebut dengan Qadariyah. La qada wa la qadar, af'alul ibad minal ibad. Itu jadi bahwa tidak ada qada, tidak ada qadar. Perbuatan seorang hamba ya tetap dari hamba itu, Allah tidak ikut campur. Allah tidak ikut campur dalam urusannya manusia. Begitu. Itu menurut Qadariyah. Nah, ini berdasarkan hadis-hadis yang banyak dan ya memang harus kita akui ya pada saat itu memang karena dunia Islam itu kacau begitu. Maka hadis-hadis itu sering dijadikan bahan legitimasi atau pembenaran terhadap apa-apa yang mereka yakini. Bahkan termasuk juga ada sebagian yang kemudian memunculkan narasi-narasi baru yang sebetulnya itu bukan hadis, cuma terus dinisbatkan kepada perkataannya Nabi Muhammad. Nah, itu banyak sekali. Sekalipun ketika di tahrid itu hadisnya sahih, maka jalan keluarnya adalah ya yang pertama tetap kita harus mentahrid hadis itu. Yang kedua adalah mencocokkan dengan apa-apa yang telah datang dari Al-Quran. Itu kalau Al-Quran pasti tidak ada perubahan, tapi kalau hadis itu problematis sekali. Ini masalahnya urusan akidah ya. Coba hadis ini kan membicarakan akidah ini. Nah, coba kalau ternyata hadis ini kemudian diyakini secara mentah-mentah begitu. Apa pendapatmu kalau ternyata kamu itu dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka di catatan amalmu? Lah ya Gusti Allah lah ya ndak adil sama kamu. Piye terusan? Masa iya terus Gusti Allah itu kemudian kamu sudah berusaha jadi orang baik. Nah, ternyata memang sejak awal kamu sudah ditulis oleh Allah sebagai ahli neraka. Akhirnya ya kamu masuk jadi penghuni neraka juga. Kan ya repot begini ini. Lah kalau begitu ya wis lah. Ya sudah ndak usah ngoyo-ngoyo. Lek terahno ditakdirne dadi wong apik lah ya apik. Lek terahno ditakdirne dadi wong elek lah ya arep apik kaya apa ya ora bakal apik, tetep elek. Terus sebaliknya, lek terus takdiri dadi wong apik arep berbuat elek kaya apa ya tetep engko dadekne ahli surga. Nah, maka akan menimbulkan pemikiran seperti ini. Hadis ini perlu perlu dilacak ya. Kalau toh memang hadis ini memang betul hadisnya ini benar, kalau toh memang benar maka kita harus mencari pemaknaan yang betul-betul pas sehingga pemaknaan ini lalu tidak membingungkan kita. Karena kalau kita pahami mentah-mentah saja, ini bertentangan dengan apa yang dicantumkan, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Apa yang mungkin yang dikatakan Nabi Muhammad dengan yang dikatakan Al-Quran kok bertentangan? Kan kalau bertentangan itu kan namanya kan mosok Allah ndak konsisten, mosok Nabi yo mencela-menceli kan begitu. Itu di dalam Al-Quran surat Asy-Syams itu sudah jelas tertulis wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa yang telah kami sempurnakan bentuknya, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, yang maka kami ilhamkan kepada jiwa-jiwa itu